Kadang orang bergunjing di masjid ini, Pak, cara gimana, Pak? Ini aku bukan menjelekkan orang ya, ini masjidnya. Akhirnya jelekkan orang, Pak. Hebat setan tuh, Pak, cara dia tuh. Misal macam ibu-ibu majelis taklim biasa tuh, Ustaz, nanti habis asar ceramahnya jangan lama karena kami mau jenguk orang sakit. Diumumkan. Nanti ibu yang tak tahu bertanya, siapa yang sakit, Kak? Terbayang nih Bu, langsung kan Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, sedikit pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus yang namanya Umair bin Sa'ad untuk menjadi gubernur Himsa, nama daerah. Tetapi yang Umar heran, sudah setahun diutus bertugas tidak pernah ngasih kabar. Jadi timbul ada rasa tidak enak di hati Khalifah Umar bin Khattab. Coba kirim surat kepada Umair bin Sa'ad agar dia datang menemuiku. Dibuatlah surat oleh sekretaris Khalifah Umar bin Khattab. Dikirim surat kepada Umair bin Sa'ad mempertanyakan laporan dia. Jadi isi surat itu, setelah engkau menerima surat ini, cepat temui aku, sekalian bawa harta fai yang kau dapat dan kau kumpulkan di sana. Ya kan ada bedanya Bu, ada namanya ganimah. Ganimah itu harta rampasan perang. Ada namanya jizyah, pajak yang diambil dari orang-orang non-muslim yang keamanannya di bawah orang muslim. Ada namanya fa'in, harta yang didapat tanpa peperangan, orangnya udah kabur. Ada lagi namanya anfal, bagian khusus yang diberikan oleh pemimpin kepada orang-orang tertentu. Jadi ini yang diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab, bawa fa'in. Jadi berapa lama Khalifah Umar bin Khattab menunggu dia datang, Pak? Sebulan lamanya. Tambah tidak enak hati Khalifah Umar. Ini nampaknya Umair bin Sa'ad ini mengkhianati kita. Jadi itu sempat ada dalam riwayat bagaimana Khalifah Umar sempat buruk sangka kepada Umair bin Sa'ad. Kalau sekarang enak Bu, ada Fikol Pak, bisa. Ada lagi nama aplikasi Zenly, kemana pergi dapat Pak, ketemu Pak. Ibu pasanglah aplikasi ini Bu. Tidak bisa kemana-mana suami lagi Pak. Berapa menit berada di jalan ini nampak, mau kemana nampak. Tak maaf saya Pak ya, saya bocorkan ya. Ini gimana Bu? Tidak ada alat komunikasi Pak, selain surat. Lama menunggu. Jadi terkadang prasangka buruk ini juga bisa menimpa orang-orang soleh. Jadi Khalifah Umar waktu itu sempat berprasangka buruk kepada Umair bin Sa'ad. Kemudian Pak, Umair bin Sa'ad di Himsa, begitu dia menerima surat ini, langsung diambilnya kantong kulitnya. Kantong kulit ini ciri khas orang dulu untuk tempat minum, untuk menampung air wudhu. Dibawa, dimasukkannya lah bekal perjalanannya, kemudian makanan ke dalamnya, terus digantung-gantungnya lah peralatan dia di bahunya. Dibawa adalah tongkat yang terbuat dari besi biar kokoh selama di perjalanan. Tahu Bapak kenapa dia lama? Jalan kaki Pak. Gubernur
jalan kaki, tidak punya kuda. Begitu dia sampai di Madinah, muka pucat, rambut kusut, kena panas itu, badan lemas. Begitu menghadap Khalifah Umar, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Amirul Mukminin. Nah, kita kan udah tahu nih Pak ya, kalimat salam ini dari mulai zaman Nabi Adam itu bunyinya. Jadi ketika Nabi Adam diperintahkan kepada malaikat, pergilah engkau kepada malaikat Adam, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengarkan ucapan mereka. Nah, inilah Adam salammu dan salam anak cucu keturunanmu. Jadi apa kata Rasulullah? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Nah, kita kan paling jarang nih Pak jumpa sama kita. Assalamualaikum Pak Haji, jarang. Pak Haji kabar sehat, langsung gitu Pak. Sehingganya di masjid itu susah orang kompaknya karena tidak saling mengucapkan salam itu. Tapi kalau udah saling mengucapkan salam, timbul rasa cinta, hilang permasalahan, memahami kekurangan pengurus memahami kekurangan jamaah, hilang perdebatan. Kalau tidak itu Pak, masalah zakat bertengkar, masalah nyantunya anak yatim beda pendapat. Tapi kalau udah saling sayang, hilang kebencian jadinya. Jadi makanya Bu, orang yang bermasalah rumah tangganya, terapinya terapi salam ini Pak. Karena orang tidak masuk pakai salam ke rumah, nempel setan satu Pak. Istri masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel satu lagi, apa tidak panas rumah itu jadinya Pak. Masalah sedikit bisa naik dibuatnya tuh. Istri masak terpedas saja Bu, bisa ngamuk suaminya. Udah berapa tahun kita nikah sampai tidak tahu adek ukuran cabai untuk abang, membunuh abang adek. Memang Minang adek ini, abang baik-baik dikit Bang, jangan bawa kampung Bang. Abang orang Melayu lagi pemalas-pemalas, tutup mulut adek ya. Wah, kembang ini ya Pak. Karena senter udah banyak di rumah tuh. Jadi Pak, mulailah kita amalkan lagi. Saling jumpa tuh ucapkanlah salam. Walaupun kadang Pak, awal-awal kena cemeng kita biasa itu. Assalamualaikum Pak Haji. Alah, biasa-biasa aja Pak. Baru ngaji, baru langsung lah. Tidak apa-apa Pak, awalnya nggak bercanda aja dulu. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, udah enak Pak. Tambah pula lagi terasa keajaibannya. Udah tambah jadi lah. Nah ini Bu, diucapkannya salam kepada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Khalifah Umar? Bagaimana kabarmu Umar? Sebagaimana yang kau lihat Khalifah, badan masih sehat. Aku membawa kebaikan isi dunia. Disangka Umar bawa harta fa'im. Apa yang kau bawa? Kata Umar, kantong kulit, tas tempat menaruh makanan, mangkuk besar yang kugunakan untuk makan, tempat air, tempat aku wudhu. Itulah dunia bagiku. Itulah Pak. Pemimpin-pemimpin di masa lalu itu menganggap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya jadi pemimpin dulu itu rata-rata miskin hidupnya Pak. Kalau kita sekarang ini apa kata Rasulullah? Tanda-tanda akhir zaman, amanah dianggap harta rampasan perang. Makanya orang tua sekarang ini Pak duduk jadi anggota dewan, syukuran dia Pak. Karena dia anggap itu harta rampasan perang. Modal 1,2 M, balik selama 5 tahun 10 M, 50 M. Jadi dia anggap harta rampasan perang. Jadi pejabat bayar 200 juta duduk di situ, baliknya besar. Pokoknya tiap bulan store gadis. Dianggap harta rampasan perang. Makanya orang senang betul jadi pejabat tuh Pak. Jadi RW aja ribut Pak orang sekarang. Sekali 3 bulan gaji padahal tuh Pak mau ribut. Padahal tidak seberapa kan Pak, pakai poster pula di jalan, kadang lucu juga nengoknya Bu ya. Kadang ada orang nih Pak, duit tidak butuh ya, yang penting popularitas. Pokok jangan jadi ganti udah. Tuh ada juga orang macam itu Pak, dia tidak perlu duit lah. Seperti imam-imam maju tak gentar Pak ya. Kalau jumpa Bapak Ibu di masjid, imam iramanya tidak enak, kemudian tidak mau diganti Pak. Itu berarti
dia popularitas yang penting tuh. Kadang di bookingnya, ditaruhnya salnya di situ Pak. Di mana orang mau ganti ya? Nggak mau ditukar. Kata bapak nggak banyak kasus itu bukan baru. Jadi kita alhamdulillah Bu dikaruniai imam bersuara bagus, panjang pun ayat awal betah di belakang Pak. Kan enak, sempat ada imam maju tak gentar di sini Pak, azab bapak di WA. Nggak usah dia baca ayat panjang-panjang Bu, qul huwallahu ahad aja surah Al-Ikhlas ini bacanya nggak ikhlas dari belakang. Nah, jadi ini apa namanya nih Pak? Beginilah keadaan sekarang ini. Jadi jangan bapak ibu meninggi-ninggikan, oh ini saya calonkan besok jadi ini, saudara saya ini baik orangnya, jauh Pak. Jadi jangan coba-coba kita ninggikan family kita, apa kita udahlah diam aja lah. Tidak akan ada sebanding generasi salafus saleh ini Pak. Jalan kaki Bu, hanya bawa kantong, itulah dunia baginya. Karena kata Rasulullah apa? Apabila ada yang kau makan hari itu dan engkau merasa aman, maka separuh dunia sudah bersamamu. Nah itulah Pak. Jadi sahabat itu yang diamalkan dia. Kalau kita sekarang ini banyak apa Pak? Isyarat Rasulullah itu terbukti. Akan datang suatu masa di mana masjid-masjid penuh, tetapi kalian tidak menemukan satu orang pun yang khusyuk di masjid. Ini sindiran untuk kita Pak. Karena apa Bu? Masjid banyak orang isi, tapi orang berdoanya minta dunia semua Pak. Minta jabatan, anaknya supaya jangan dipindahkan, jangan dimutasi, minta rezeki murah, mau rehab rumah, mau beli ladang, itu dunia semua minta. Jadi tidak ada lagi orang minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang candu untuk sholat malam, baca Quran. Jangan. Orang sekarang sholat banyak bawa barang. Ada yang bawa buku di atas kepalanya, ada yang Honda dibawanya ke dadanya, ada yang rumah yang dibawanya, mencari kunci hilang di masjid juga. Sedang sholat tuh Pak terpikir Pak, di bawah pot mungkin nih, pot di atas kepala ditaruhnya. Itu introspeksi diri loh. Pasti banyak orang bawa barang ketika sholat. Yang ustaz-ustaz mau ceramah bawa buku di atas kepalanya, macam-macam Pak. Nah jadi ini lihat bagaimana pemimpin pada masa lalu yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab mengatakan dengan kantong yang dibawanya makan secukupnya, inilah dunia bersama yang kubawa. Kau datang kemari jalan kaki, kata Umar. Dijawab oleh Umar, betul. Tidak punya kau kuda, tidak ada duit beli kuda. Lihat Pak, gubernur tidak punya duit beli kuda. Tunjangan dari Baitul Mal kau manakan? Banyak orang yang susah di sana Khalifah. Aku bagikan kepada mereka. Jadi maka aku sampai tidak bisa beli kuda. Kata Umar bin Khattab, parah betul masyarakat yang kau pimpin. Masa tidak ada yang mau meminjam kau kuda? Betul-betul masyarakat yang sangat tidak berakhlak, kata Umar bin Khattab. Justru dia jawab apa Bu? Wahai Khalifah, bertawakallah engkau kepada Allah, janganlah engkau bergibah. Sampai dia yang menasehati Pak, jangan kita bergunjing Khalifah, karena aku melihat penduduk mereka di sana melakukan sholat secara berjamaah. Jadi hati-hati nih Bu, berprasangka buruk kepada orang-orang yang rajin sholat Pak, kena cepat terbalik sama kita Pak. Dulu saya ingat Bu ya, ada orang tua jahat di satu kampung, terkenal lah jahat di kampung itu. Jadi dia ini Bu kena stroke di masa tuanya Pak. Orang-orang tua yang rajin sholat ke masjid selalu menjadikan dia sebagai contoh. Tuh tengok jahat, stroke masa tuanya, sholat tidak pernah. Tiba-tiba seminggu kemudian yang ngomong stroke Pak, yang rajin ke masjid nih. Dijenguk sama yang dibilang jahat tadi Pak, betongkan dia datang ke rumah bapak nih. Kena juga Pak Haji, iya. Itulah Pak Haji, kata dia. Dia nggak tahu dia sering jadi contoh sama bapak nih Pak. Saya selama ini jahat di sini Pak Haji, sehingga saya malu bertobat dan sholat di sini.
Jadi setiap hari saya jalan itu Pak Haji, saya sholat di masjid sana, malu saya sama masyarakat sini. Lupa ada sholat berjamaah di tiap waktu Pak. Cuman dia malu sama masyarakat di sana. Jadi hati-hati gunjing, jangankan gunjing orang sholat, gunjing orang tak sholat aja Pak udah ngeri gitu. Sekarang ini Bu ya, setan mau merayu Bapak meninggalkan sholat berjamaah, Ibu nggak bisa lagi. Ibu udah cinta dengan sholat, Bapak udah cinta dengan sholat. Merayu Bapak untuk tidak zikir dan tidak bisa lagi. Bapak tiap hari zikir aja kerjanya. Untuk merayu Bapak tidak sedekah, Bapak udah tahu keajaiban sedekah, Ibu udah tahu keajaiban sedekah. Jadi caranya sekarang apa Bu? Bergunjing. Karena itulah yang akan menghanguskan semuanya Pak. Dan ternyata ini berhasil. Kadang orang bergunjing di masjid ini Pak, caranya gimana Pak? Ini aku bukan menjelekkan orang ya, ini masjidnya. Akhirnya jelekkan orang Pak. Hebat setan tuh Pak cara dia tuh. Misal macam ibu-ibu majelis taklim biasa tuh, Ustaz nanti habis asar ceramahnya jangan lama karena kami mau jenguk orang sakit. Diumumkan. Nanti ibu yang tak tahu bertanya siapa yang sakit Kak? Terbayang ibu langsung kan Bu ya. Udahlah tuh Pak, nyambung begitu. Jadi ini hebatnya iblis tuh Pak. Barangnya enak tapi tidak terasa orang melakukannya. Gibah nih Bu. Dan kadang kita nasihati orang untuk berhenti gibah, dia marah. Pak Allah macam alim aja kau mah dulu, kau yang ngajak-ngajak kami. Itu susahnya itu Pak. Begunjing nih Bu yang menghancurkan betul amal kita. Makanya hebat Umar bin Sa'ad nih Pak. Aku tuh tidak minta sama mereka, aku tidak minjam kuda Khalifah. Jadi tidak bisa Khalifah mengatakan mereka tidak mau ngasih aku tidak ngomong kok pergi nih. Nah itulah Bu, dilarangnya begunjing Khalifah Umar bin Khattab Pak, yang tersilap. Karena kan Khalifah Umar ini kan temperamen Pak. Kalau di antara para nabi dan rasul yang temperamen adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah waktu aku Isra? Apa kata Nabi Musa kepada malaikat Jibril? Siapa dia? Mengapa dia begitu dimuliakan? Dia Muhammad, Allah yang memerintahkan dia untuk naik. Ditanya oleh malaikat Jibril, siapa dia? Kata Rasulullah, siapa dia Jibril? Dia Musa. Dia memarahi siapa? Dia tidak senang dengan keputusan Allah mengangkatmu. Berani betul dia nyalahkan Allah. Allah udah maklum dengan sifat kerasnya. Bayangkan Allah maklum dengan sifat keras Nabi Musa itu. Nah jadi begitu juga di kalangan sahabat yang agak temperamen itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Makanya dia tidak boleh jadi imam sholat Pak. Waktu zaman Rasulullah yang boleh jadi imam gantikan Rasulullah Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Karena kalau dia jadi imam Bu, sau pedang Pak, lurus. Kalau tidak lurus Pak, kena kaki. Takut orang kalau dia jadi imam. Nah itu Bu, makanya dia agak keras sedikit nih Pak. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Mana laporanmu? Apa yang telah kau lakukan? Maksud pertanyaan kau ini apa Khalifah? Harta Fa'i, kenapa kau tidak membawanya kemari? Kalau memang ada bagian untuk di sini Khalifah, tentu aku bawa. Untuk di sana aja tidak cukup. Aku bagi-bagikan kepada masyarakat di sana. Kau kirim utusan, kau tanyalah di situ. Pergi kau kunjungi di daerah misalnya. Oke, kalau gitu ginilah, aku perpanjang masa tugasmu. Dikasih lagi jabatan Pak, diperpanjang jadi gubernur. Apa kata Umar bin Sa'ad? Bila dikatakan orang kafir itu hina Khalifah, jauh lebih hina bagiku jabatan ini daripada orang kafir. Jangan kau persulit lagi aku. Udah cukup sulit aku dikasih jabatan ini. Aku minta kepadamu hanya satu, izinkan aku pulang ke rumah. Diangkat jadi gubernur, nak mau dia Pak. Kalau kita minta-minta jadi tukang kebun jadilah. Ajak-ajaklah kami Pak ya. Pokok Pak dapat aja Pak, entah ngapa-ngapain bunga, gunting bunga jadilah Pak, bawalah kami.
Ini dikasih jabatan gubernur Pak, nolak. Dahsyat Bu akhlak para pemimpin pada masa lalu. Kalau sempat ini kita terapkan ke diri kita, juga akan terjadi keajaiban Pak, kalau bisa. Ini kadang kita apa Bu ya, kita udah rajin sholat, untuk masuk ke anak sekolah masih pakai duit juga Pak. Kalau kita masukkan anak cucu dengan pakai uang, otomatis ada anak orang yang pantas harus disingkirkan Pak. Berapa zolim kita. Kenapa kita mesti memaksakan dunia ini? Untuk jabatan yang tidak berapa lama aja Pak, rela orang bayar habis-habisan supaya duduk dia di situ. Padahal setelah pensiun banyak yang hina jadinya. Begitu pensiun rumah udah terlanjur besar Pak, macam mana mau nyapunya lagi, mau bayar nggak bisa. Listrik besar, mati lampu atas, mati lampu sini, akhirnya kipas angin, rumah sebesar-besar tuh. Yang antara suami dan istri Pak, kasihan aja tinggal lagi tua-tua, satu duduk depan, satu duduk belakang, tua menung, berdua. Rumah besar tetap akan hina. Siapapun yang main Pak, di masa tuanya dia akan kena, dia menerima. Jabatan tidak berapa lama Pak ya, kita habis kumpul-kumpul, dapat senang-senang, sudah itu selesai. Ada yang berakhir di penjara, ada yang menderita melihat hasil apa yang dikerjakan. Dulu ada orang Bu, semenjak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk di Kufah, agak terganggu Pak dia. Akhirnya dia sebarkan isu, kami tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kami tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Agak terganggu kepentingan dia Pak. Akhirnya datang Umar bin Khattab ke sana, dikumpulkan masyarakat Kufah. Betul kalian tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Enggak, kami suka. Kami suka sama siapa yang menyampaikan itu? Akhirnya terbuka lah orangnya. Maka apa doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Itu aja doanya Pak. Akhirnya tidak mati-mati dia, udah mana tuanya Pak, tidak mau mati dia, tersiksa dia jadinya. Asal ditanya orang, apa Bapak panjang betul umur Bapak? Pak, aku kena doa Sa'ad. Memang bagus doanya Pak, panjang umur Pak, tapi tidak mau mati-mati Pak, udah payah badan diangkat, tidak juga mati-mati. Jadi jangan Bapak doa panjang umur Pak, nanti payah anak-anak dibuatnya, susah anak dibuatnya Pak. Iya kalau anak Bapak anak berbakti, dianggapnya itu ladang amalnya. Sekarang sulit nyari anak yang macam itu Pak. Ini dapat anak makanya Bu ya, saya perhatikan lah ya. Kalau orang tua meninggal, anak-anaknya di rumah waktu takziah itu Pak senyum semua, bukan karena sabar Pak, lepas bebannya, bukan karena sabar. Dia sabar betul ibu ini apa enggak Ustaz? Dan marah suami saya kencing sama orang tua, kencing situ, ngamuk dia Pak, justru ada orang tua dia. Tapi kalau dapat anak soleh, itu ya enggak ada, betul-betul ditunggunya seperti yang terjadi di Riyadh. Berebut orang tua dua anak Pak, apa enggak bangga orang tua, sampai masuk pengadilan Pak. Itu satu-satunya kasus aneh, anak berebut berbakti kepada orang tua sampai ke pengadilan tuh Pak. Bangga betul ibunya diperebutkan anak. Kalau kita sama aku aja Bapak sanggup, aku marah suami aku tahan, aku pagi Pak ya, banyak alasan Pak. Jadi itu kalau panjang umur bahaya juga Pak. Berkah umur enggak apa-apa, mintalah keberkahan umur. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membiarkan dia pulang ke rumah. Oke, pulang kau ke rumah. Tetapi Pak, hati Khalifah Umar belum puas. Karena dia sebagai pemimpin diutusnya satu orang. Kau buat seperti tamu, pergi kau ke rumah Umair bin Sa'ad, dibekali uang 1000 dinar. Kau bertamu ke sana, perhatikan selama 3 hari di rumah, ada enggak barang-barang yang disimpannya. Jadi pemimpin boleh ya dia seperti itu Pak, boleh. Pergilah yang ditunjuk oleh Umar ini. Pergi dia ke arah sana, ke rumah Umair bin Sa'ad, pura-pura menjadi tamu. Aku tidak ada tempat menginap malam ini, bolehkah aku tinggal di rumahmu? Oh boleh.
dihidangkannya roti setiap hari Pak, sambil memperhatikan, karena kan sunnah bertamu itu 3 hari. Lebih dari 3 hari maka kita boleh tetap menjamu dia, tapi terhitung sedekah, dan boleh menyuruh dia keluar seperti yang dilakukan Umar bin Sa'ad nanti. Setelah 3 hari nampak tidak ada barang-barang mewah, memang tidak ada sama sekali Pak. Rumahnya betul-betul apa adanya saja. Mereka betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dunia ini nerakanya bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Jadi jangan tanya lagi kenapa orang Cina ini kayak kaya ya. Teman gini pula Pak, siapa yang berlaku adil di dunia, rezekinya akan ditanggung, mau dia muslim ataupun non muslim. Cuman kenapa orang yang jauh dari Allah itu kaya? Karena memang inilah surganya. Tapi jangan salah juga, banyak juga orang non muslim yang kaya tetapi mau berbuat baik, mau dia menyumbang. Tetapi bagi dalam agama Islam seperti apa namanya Pak, tanah di atas batu, kemudian datang air, habis. Nah itu saja. Tetap Allah perlakukan dia di dunia dengan baik. Nah jadi ditengok utusan Khalifah Umar ini tidak ada apa-apa barangnya, tapi makanan enak-enak Pak selama 3 hari itu. Agak berkata juga hatinya. Sampai akhirnya Umar bin Sa'ad yang ngomong, kau udah 3 hari di rumah aku ingin bertanya kepadamu, kau dari Madinah? Iya. Apa kabar Khalifah Umar? Baik. Aku mendengar dia menghukum anaknya. Betul. Itulah dahsyatnya Umar bin Khattab. Anaknya minum, mabuk. Udah dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertobat, anak Khalifah Umar ini. Jadi bapak jangan terkecil hati, Pak. Udah taat bapak dapat anak yang agak meleset, Pak. Tidak usah kecil hati. Riwayat ini anak Khalifah Umar minum, mabuk, dihukum. Cambuknya berapa Pak? 80 kali. Kalau untuk orang mabuk, cambuknya 80 kali, dan itu pakai pelepah kurma. Kalau sempat itu dibuat Pak, jangan orang minum dibuatnya itu Pak. Lain pedihnya tuh, pelepah kurma itu Pak. Itu aja cara itu. Makanya Pak ya, kejahatan di Arab Saudi itu 1 hari kejahatan di Amerika, 1 tahun di Arab Saudi. Saking jarangnya orang buat jahat. Dilebuk sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuman karena dia anak khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau mempertontonkannya Pak. Dihukum oleh Sa'ad, dia yang minta, aku bertobat, cambuk aku. Dicambuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dengar kabar itu oleh Khalifah Umar. Apa kata Khalifah Umar? Jalan kaki kau dari Mesir ke Madinah. Dihukumnya enak, jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Udah disabarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sudah hukum, tidak bisa. Hukum Allah mesti di depan orang ramai. Tidak bisa, enggak. Itu anak kandung tuh Pak. Begitu baru sampai di Madinah, langsung disuruh al-gojo, cambuk dia. Tapi qadarullah, Umar mengatakan, jika mati kau sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku telah menjalankan apa yang digariskan oleh Rasulullah. Beberapa hari kemudian karena keletihan di jalan tambah kena cambuk, akhirnya meninggal dunia. Jadi dahsyat, tidak ada ibaratnya mau anak kandung lewat semua. Itulah bagaimana karakter Khalifah Umar bin Khattab. Karena Rasulullah mengatakan apa Bu? Fatimah anak aku pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Nah kemudian apa kata Umar bin Sa'ad? Kau sudah 3 hari bertamu di rumahku. Jujur aku katakan kepadamu, selama 3 hari ini minum air aku sama istri aku untuk menjamu kau. Kau yang dapat enak-enak makan, kami tidak. Tolong kau pergi pindah ke tempat lain. Nah, jadi kalau memang kita keberatan, maka boleh tamu kita suruh pergi. Makanya Pak kalau bertamu ke rumah orang, etikanya sekarang ini apa Bu? Ukurannya kopi dari panas sampai dingin. Sudah tuh pulang Bapak. Janganlah lengket Bapak di situ. Sampai susah orang di rumah dibuatnya Pak.
Makanya ada tempat-tempat ngumpul bapak-bapak ini biasanya Pak. Jangan di rumah ngumpul. Ada misalnya kedai, warung, disitulah duduk ngumpul. Jangan di rumah-rumah kawan ini mentang-mentang kawan ngasih kopi terus aja, tambahlah kopi lagi ya, dingin ya, cerita enak nih, istri udah banting-banting di belakang Pak. Kalau kita sama kita ini kan tak bertamu lagi namanya Pak. Buat tempat ngumpul betul, entah habis maghrib di masjid kan ada teras itu ya, ngumpul menjelang isya. Nah kalau bertamu tidur di rumah orang 3 hari ini Pak batas. Ini nampak dia ramah orang rumah tuh, sini aja lah kita enggak Bang. Nah daripada kita nginap di hotel, nah ini jahatnya kadang kita ini Pak. Baik orang kita manfaatkan Bu. Baik orang kita manfaatkan Pak. Jadi seharusnya kita udah tahu sunnahnya, bertamu hanya boleh 3 hari. Bapak ibu pulang kampung ke Bukit Tinggi, nginap di rumah family, usahakan 3 hari paling lama. Walaupun kita ngasih di rumah tuh Pak untuk masak, untuk apa, penting udahlah nyusahin orang, payah orang di rumah tuh dibuatnya. Kadang pindah-pindah tidur orang tuh Pak, kan kasihan gitu jadinya Pak. Pindah-pindah tidur deh jadinya Bu. Saya waktu itu bukan main pula, ramahnya Ustaz di rumah kami lah Ustaz. Pokoknya saya padahal udah di hotel itu Pak. Kami di rumah sangat dingin, Ustaz di rumah Ustaz. Terpengaruh pula kan saya nih Bu. Hotel udah terbayar. Ini orang pengen kita di rumah. Begitu kami sampai di rumahnya Bu, terkejut-kejut orang di rumahnya itu, wah lari sana lari sini. Lupa orang rumah enggak tahu Pak. Bahkan kami ada di rumah itu, dia kesal betul aja saya. Pak gue enak tenang tidur susah Pak dibuatnya malam tuh Pak. Orang rumah tuh susah dibuat, dia enggak tahu Pak. Nginap rumah tetangga mereka sebagian Pak. Kami rame Pak. Tuh terpaksa menginap rumah tetangga Bu, semuanya Bu. Jadi kadang-kadang orang ramah-ramah sama kita, hati-hati juga gitu. Nah jadi Pak, karena melihat benar keadaan secara nyata kehidupan dari Umair bin Sa'ad ini susah, barulah utusan ini jujur. Aku kesini sebetulnya adalah utusan Khalifah Umar. Aku ingin membuktikan disuruh Khalifah Umar, betul tidak ada barang-barang berharga di rumahmu ini. Selama kau jadi gubernur, ternyata memang tidak ada. Dan ini ada titipan dari Khalifah Umar sebanyak 1000 dinar. Ambillah untukmu, kata Umar bin Sa'ad, kau tunggu di sini. Wahai istriku, dunia menghampiriku. Bantu aku untuk membagi-bagikannya saat ini juga. Dicarinya anak-anak suhada Pak, yang gugur bapaknya perang, janda-janda dikasih semuanya. Yang utusan ini berharap pula Pak, mudah-mudahan ada sedikit untuk lupa enggak ada. Enggak dapat Pak. Makanya disuruh nunggu itu supaya nanti ceritakan, tolong aku enggak ada ngambil duit ini. 1000 dinar itu kata ibu berapa miliar itu? 1 dinar 2.378.000 kali 1000. Banyak tuh Bu, dibagi-bagikan, tak butuh di dunia. Sampai berita ini ke Khalifah Umar, memang sedih betul Khalifah Umar dengar. Tolong kalian jemput dia kemari. Dibawa ke dia Pak. Begitu dia sampai ke sisi Khalifah Umar, apa kata Khalifah Umar? Aku akan memberikan makanan untukmu. Katanya jangan Khalifah, di rumahku masih ada yang mau dimakan. Mau dikasih makan aja enggak ada. Kita kalau enggak masuk nama BLT Pak, ngamuk Pak. Pak RT kena, Pak RT dia keluarga dia aja yang dikasihnya. Yang ngomong itu gelangnya ini besar kalungnya Pak. Gelang segini ya. Kita ini kan bangga jadi orang miskin Pak. Sampai banyak orang ngurus-ngurus kuliah itu surat miskin itu padahal bapaknya kaya Pak. Dia minta miskin supaya gratis. Ini udah miskin gubernurnya Pak, dikasih makanan nolak deh. Untuk makan masih ada di rumah. Jangan jangan kasih aku makanan. Nah kemudian apa kata Umar bin Khattab Pak? Baiklah, sekarang apa keinginanmu? Tidak ada Khalifah. Aku hanya ingin beribadah dengan tenang. Biarkan aku pulang. Dan dibujuk oleh Khalifah Umar untuk menjabat lagi dia Pak. Dia tetap katakan, aku tidak mau, aku ingin tenang.
Nah, jadi inilah mental pejabat pada masa lalu, Pak, yang betul kekeh. Apa enggak makmur-makmur orang tua waktu itu, Pak? Kita kalau sempat, Pak, punya akhlak seperti ini, betul-betul bertakwa kepada Allah, dikasih amanah, aman, Pak. Ngurus surat mudah jadinya. Ini ngurus SIM, Bu, sebulan bolak-balik tak lulus saja, Pak. Kadang saya bingung pula, sempat saya tanya, tikungan yang kayak gini ini di mana ada di dunia nyata? Ini ada tak satu tikungan tuh, Pak? Nggak ada yang lulus itu udah 3 minggu. Maka saya bertanya, tikungan yang macam ini di negeri mana adanya? Yang sudah lulus langsung petak gini itu yang di mana ya? Siapa yang nggak jatuh di situ tuh? Jadi itu susahnya, Pak, kan? Kalau sempat jujur semuanya, Pak, ternyata ngurus KTP itu murah. Sehari bisa siap. Waktu masalah kasus Joko Chandra, Pak, ya, kantor lurah tutup bisa dibuka jam 7 pagi, Pak. Ternyata bisa siap. Ada lagi oknum yang bermain, ada uang 2.500.000, KK 1, KTP 2, bisa. Ternyata mudah, tapi kenapa dipersulit itu? Maka jadi lama semua, Bu. Makanya hancur jadinya. Jalan-jalan banyak berlobang karena tidak sesuai lagi, Pak. Spesifikasinya itu tidak sesuai lagi, Bu, kan? Jadi itulah. Orang kita ini kuat makan aspal, kuat makan paku, makan seragam. Oh, kok kuat, Pak, orang Indonesia ini, Bu. Kalau enggak enak hidup kita ini, Pak. Enak betul. Kalau sempat akhlak-akhlak, enggak usah orang lain, kita aja lah, Pak, buat macam ini, Pak. Enggak tergiur, berbuat salah, pasti enak. Anak masukkan ke sekolah, enggak lulus dia masukkan sekolah lain. Jangan dipaksa kan. Waktu kawan saya, jangan bikin susah kawan, Pak, kasihan dia jadinya. Saya, Bu, ketika mendaftarkan anak saya sekolah, pesan saya ke kepala sekolah, Pak, uji anak saya, kalau tidak lulus jangan diluluskan. Karena dia kawan saya, Pak, jangan sampai susah hati dia. Ikut anak saya tes, enggak lulus, Pak. Kalau orang kan percuma kita berkawannya, jangan bikin susah hati orang. Ini tidak lulus anak pergi anggota dewan, Pak, masuk pakai memang anggota dewan, sampai sakit kepala sekolah itu dibuatnya, Pak. Kemana mau kami masukkan lagi nih, tidak dimasukkannya, dicoret-coretnya anggaran itu tak, akhirnya susah jadinya, Pak. Kepala sekolah dicoret anggaran, Pak. Kepala sekolah banyak main, Pak. Dana komite kan lumayan, Pak. 300 satu murid lumayan tuh, Pak. Maka berlomba-lomba jadi kepala sekolah itu sekarang. Tetapi ternyata, Bu, di pengadilan agama yang tertinggi tingkat pencarian adalah guru. Tidak siap untuk kaya ternyata. Banyak duit, akhirnya banyaklah masalah jadi. Untuk saat ini, janganlah dibilang hoax, tengok aja itu di pengadilan agama itu, Pak. Karena kalau kerja kita salah, tidak amanah, kita akan mendapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Harta kita nih, Bu, yang halal dihisab, yang haram disiksa. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya di antara seluruh para nabi dan rasul. Makanya Nabi Sulaiman itu masuk surga 500 tahun setelah orang masuk surga, Pak, baru dia masuk. Karena apa? Allah menghisab hartanya. Jadi ngeri, Bapak. Jadi buat baik aja lah kita, Bu. Berapa dapat penghasilan, udah itulah syukuri. Jangan ditambah dengan cara yang tidak-tidak. Dihisab tak akan tahan kita, Bu. Ibaratnya, Pak, kata Rasulullah tuh, keringat itu mengucur sampai tenggelam badannya. Dihisab itu tuh, Bu. Jadi Ibu punya baju gamis banyak, jangan lemari yang Ibu tambah, sedekahkan yang udah itu. Ini dibuatnya lah vlog, Pak. Hai, ini koleksi gamis saya ya. Ini lemari keempat. Apa? Hisab besok, Bu. Ini ada cerita ya, Pak, ya. Cerita ini tidak nyata ini, cuman ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Seorang raja, dia mau meninggal, Bu, berpesan dia, siapa yang mau mengawankan aku 1 hari di dalam kubur, kalau aku mati, kuberikan 50% harta simpanan. Tidak ada yang mau, Pak. Anak tidak mau, istri tidak mau. Rupanya pengumuman ini terdengar oleh orang yang tukang kayu, Pak, yang mencari kayu di hutan, susah hidupnya. Dihasut dia sama istrinya, udahlah bang, semalamnya bang, oh bang, dapat abang harta sebanyak itu, abang
potong pohon ini yang sampai berpuluh tahun tidak akan dapat sedikit pun dari harta. Semalam aja bang dibuatkan abang ruangan khusus di dalam tuh, dihasut-hasut istri. Makanya di balik suami yang sukses itu ada istri yang tukang ngomporinya bang. Ada yang tukang kompor ya. Pernah bu ya di kolam buaya orang buat pengumuman pak, siapa yang berani loncat ke dalam kolam buaya ini dan berhasil menyelamatkan diri dapat 100 juta. Tiba-tiba meloncat laki-laki pak, wah semangat ya pak, menyelamatkan diri, selamat ya bu. Tapi mukanya cemberut waktu nerima duit itu pak, diwawancara dia. Kenapa bapak cemberut pak? Saya ingin tanya siapa yang mendorong saya tadi? Lupa istrinya pak. Istri mendorong, makanya dibalik suami sukses itu ada istri yang mendorongnya itu pak. Nah jadi bu, kembali lagi kita ke tukang kayu ini pak. Akhirnya semangat lagi apa? Mau dia dibuatkan ruangan khusus ketika raja itu meninggal. Jadi dia masih dalam itu juga pak. Ada lubang udara dibuatlah, dipegangnya lah kapak malam tuh pak. Datang bu malaikat menghampirinya. Kata malaikat nih, kalau ini udah mati, udah jelas nanti kita tanya. Yang hidup nih dulu kita tanya. Apa itu? Menggigil dia pak. Ditanya pak, dari mana kayu yang dia dapat? Berapa panjang kayu yang dia potong? Udah berapa banyak kayu yang dia pakai? Itu besi dapat dari mana? Berapa ukurannya? Di mana membelinya? Untuk kapak jelek aja pak, banyak pertanyaannya bu. Begitu hari pagi pak, orang udah banyak nunggu dia karena dia berhasil bu. Langsung keluar dia, ambil dia pak, ambil aja untuk kalian. Kapaknya aja yang bentuk ini satu ini tidak selesai semalam pertanyaannya. Jadi ini memang cerita, tetapi pak ini menjadi pelajaran betapa detail. Memang kan Allah mengatakan detail Allah akan menghitung. Jadi makanya kita waspada terhadap harta. Nah akhirnya bu, Umair bin Sa'ad meninggal dunia. Ketika Khalifah Umar bertanya kepada sahabat, kalau kalian diberikan keinginan apa yang kalian inginkan kepada Allah? Ada sahabat yang menjawab, kami ingin diberikan tenaga kuat agar kami bisa menimba air Zam-Zam dan memberikan kepada para jamaah haji. Kemudian yang lain, apa yang kalian inginkan? Aku ingin diberikan Allah harta yang banyak dan aku sedekahkan semuanya. Kalau kau khalifah, apa yang kau inginkan? Aku inginkan Allah menjadikan satu manusia lagi seperti Umair bin Sa'ad agar dia bisa melayani masyarakat muslimin. Jadi inilah sosok yang dikagumi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.